Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam pembahasan kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, yang menggambarkan kepada kita cara-cara atau wasilah atau tariqah yang mengantarkan kita kepada pengagungan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di Al-Ma'qid At-Tasi' di poin yang ke-9. Di antara poin yang terpenting di dalam cara atau jalan yang bisa dilakukan, yang dilewati oleh seorang penuntut ilmu yang mengantarkan dirinya kepada pengagungan ilmu, yakni as-sabru fil ilm tahammulan wa adaan, kata beliau. Bersabar di dalam mencari ilmu, tahammulan wa adaan, di dalam mengemban proses menuntut ilmu, mencari ilmu, dan kemudian di dalam proses melaksanakan ilmu yang telah dipelajarinya. Di pertemuan sebelumnya kita membacakan kalimat Syekh di mana beliau mengatakan was-sabrun aw sabrul ilmi naw'an. Kesabaran terhadap ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahaduhuma, kata beliau, sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi, sabar ketika proses perjalanan menuntut ilmu dan mencari ilmu, mengambil ilmu. Fal hifdzu yahtaj ila sabrin, kata Syekh. Ketika seorang penuntut ilmu menghafal, maka menghafal, proses menghafal membutuhkan kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabrin, dan pemahaman juga membutuhkan kesabaran. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin, dan hadir di majelis ilmu juga membutuhkan kesabaran. Wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabrin, dan menjaga hak-hak syekh, hak-hak guru juga membutuhkan kesabaran. Yang menunjukkan kepada kita semuanya, jamaah rahmatillah Allah, dengan bahasa yang lebih ringkas, lebih singkat, anna talabal ilmi la yumkinu aw la yakunu illa bisabrin. Bahwa talabul ilmi, mencari ilmu bagi seorang talib, ketika dia mencarinya, maka proses tersebut tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dia bersabar. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam salah satu kitabnya, ya, di dalam kitab
Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Madarijus Salikin, ya, beliau mengatakan as-sabru, kesabaran, yurithu sahibahu darajatal imamah. Kesabaran yang dimiliki oleh seseorang ketika dia menuntut ilmu, maka kesabaran tersebutlah yang akan mewariskan bagi dirinya darajatal imamah, derajat kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Dan beliau kemudian mengatakan, sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi taala alaih, yakni guru beliau yang dijuluki dengan Syekhul Islam, yaqul, beliau mengatakan, bisabri, dengan kesabaran, yakni bagi seorang penuntut ilmu atau bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, wal yaqin, dengan kesabaran dan kemudian dengan keyakinan. yakni keyakinan terhadap apa yang dipelajarinya, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka seseorang akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Thumma tala qawluhu aw qawlahu ta'ala. Kemudian Syekhul Islam membacakan firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna minhum, apa lanjutannya? A'immatai yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka, yakni sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang yang beriman, a'immah, sebagai pemimpin. Yahduna bi amrina, mereka menjadikan perkara kami sebagai petunjuk mereka, ya, dalam perilaku mereka, di dalam tindakan mereka, di dalam perkataan mereka. Yahdun bi amrina lamma sabaru, ketika mereka bersabar, menghadapi semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, seluruh segi sisi kehidupan yang mereka jalani, mereka bersabar. Termasuk di dalamnya thalabul ilm, yang merupakan kewajiban setiap mukmin. Ya, yang pasti dilakukan oleh seorang yang beriman. Orang yang mukmin pasti belajar, yakni mempelajari agama Allah, tidak mungkin tidak. Maka kemudian bersabar. Kemudian kata Allah, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, dengan janji-janji Allah untuk orang-orang yang bersabar. Misalkan seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan ditunaikan pahalanya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar pahala dan balasannya. Maka orang-orang yang seperti itu, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka lah yang Allah jadikan pemimpin di atas muka bumi pada masanya. Semua tunduk di bawah kepemimpinan mereka. Semua terkalahkan. Kemusyrikan, kekufuran direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah telapak kaki orang-orang yang bersabar, dan kemudian mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah bagi mereka bukan waktu, bukan. Yang jadi masalah bagi mereka bukan proses. Tapi yang terpenting bagi mereka bahwa mereka menjalankan kewajiban dan kemudian mereka yakin apa yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat seorang thalibul ilmi bisa bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belajar. Tidak ada salahnya berpuluh-puluh tahun belajar. Karena yang dikejar oleh orang-orang yang belajar puluhan tahun adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung perjalanan mereka, yaitu surga. Itu yang mereka cari. Tidak ada perkara lain. Masalah kemudian mereka dijadikan imam, dijadikan pemimpin oleh Allah, dijadikan panutan bagi yang lainnya, itu adalah ziyadatul khair dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah hanya berikan kepada orang yang bersabar dan kemudian yakin. Di dalam jamaah rahmatillah Allah, di dalam kitab Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah, di dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan seperti ini jamaah rahmatillah Allah. Ketika berbicara tentang kesabaran, ya. Kata beliau rahimahullah, dzakarallahu sabra fi kitabihi. Allah menyebutkan kata sabar di dalam kitabnya. Fi aktsari min tis'ina mawdi'an. Lebih dari 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sabar. Wa qaranahu bis-shalah fi qaulihi ta'ala, dan Allah menggabungkannya, menyatukannya dengan salat. Sabar, salat fi qaulihi ta'ala. Apa firman-Nya? Allah menggabungkan sabar, salat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat keberapa? 40? 40 berapa? 45. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu, kata Allah. Minta tolonglah. Beristi'anahlah, mintalah bantuan dan pertolongan. Bis-sabri, dengan cara bersabar. Jadi kalau antum menuntut ilmu, ingin ditolong oleh Allah, dimudahkan, dimantapkan, diteguhkan, bersabar. Itu perintah Allah, bersabar. Harus ada kesabaran. Jangan ingin cepat-cepat, jangan terburu-buru. Surga Allah tidak akan kemana-mana. Surga Allah tidak akan berpindah dari tempatnya. Sabar, sabar. Ambil waktu yang dibutuhkan untuk menuntut ilmu syar'i. Bersabar. Kemudian ditambah bisabri was-shalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Disatukan dengan salat. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah SAW kata para sahabat, kata seorang sahabat, idza hasabahu amrun, jika beliau mengalami sebuah kesulitan dalam satu perkara, faza'a ila shalah au shalla. Beliau kemudian salat. Rasulullah SAW langsung salat. Masalah apapun itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdiri kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang-orang yang senantiasa menghadap Allah di dalam setiap masalahnya, kemudian masalahnya tidak diselesaikan? Ini tidak mungkin. Wallahi ini sebaik-baiknya petunjuk dari Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang merasa hidupnya dipenuhi dengan masalah, gak selesai-selesai perjalanan masalahnya, yang nuntut ilmu masalah, pernikahan masalah, pekerjaan masalah, sholat, berdiri, minta sama Allah jalan keluarnya. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bilang kemudian, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan perkara tersebut, sabar sama salat itu berat, besar, ya, dirasakan berat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, maka ingat ayat ini baik-baik. Terkhusus bagi para penuntut ilmu. Kemudian kata Syekhul Islam wa qawluhu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-114, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Tegakkan salat tarafain nahar, di dua sisi hari, maksudnya pagi dan sore hari, wa zulafan minal lail, dan sebagian waktu dari malam. Artinya di waktu-waktu di mana seorang mukmin, ya, waktu-waktu afdal, waktu-waktu yang penuh fadilah, pagi dan sore hari. Barang siapa yang sholat fardu di awal pagi dan kemudian di sore hari sholat asar, janjinya apa dari Allah Subhanahu wa taala? Man shallal bardain dakhalal jannah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang sholat bardain, sholat waktu sejuk pagi dan sore, itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dua waktu ini waktu isti'anah, kata para ulama. Ini waktu di mana seorang hamba Allah meminta pertolongan kepada Allah. Ini waktu di mana para malaikat berkumpul,
di pagi hari, di sore hari. Ini waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya dan kemudian mensyariatkan hambanya untuk meminta kepada Allah. Maka sholatlah kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan ayat berikutnya untuk menunjukkan hubungan kaitan antara sabar dengan sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir, sabar. Setelah memerintahkan sholat tadi, sabar kata Allah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang bersabar, orang yang sholat, di antara ciri orang-orang muhsin. Sifat yang gak boleh tidak ada di dalam diri orang yang beriman. Harus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kata Syekhul Islam dalam surat Thaha ayat yang ke-130. Fasbir ala ma yaqulun. Sabar. Ini perintah Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Cacian, makian, hinaan, pelecehan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan para penuntut ilmu juga sama jemaah. Mereka manusia-manusia yang dicaci maki oleh sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar, kalau belajar agama jangan terlalu serius. Agama yang biasa-biasa aja. Gak usah yang terlalu mendalam. Nanti jadi apa? Stres. Atau nanti jadi apa? Radikal, ekstrim dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan yang hanya keluar dari dalam hati seseorang yang membenci Allah, membenci Rasulullah, dan membenci Islam. Gak mungkin kalau tidak masuk golongan ini, gak mungkin. Orang yang beriman tidak akan mengatakan itu. Gak akan jemaah. Makanya ada kalimat yang Anda pernah dengar dari seseorang, ya, dari seorang alim. Beliau mengatakan ketika yang namanya ekstremisme, radikalisme dinisbatkan kepada Islam, sama saja dia sedang menuduh Allah dan Rasulnya sebagai biangnya radikalisme. Waliyadzubillah. Ini kekufuran jemaah. Ini kekufuran. Nah, orang yang beriman diperintahkan untuk bersabar. Sabar, tenang. Dan Allah kemudian mengatakan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha, kata Allah. Petunjuk Allah kemudian adalah untuk bertasbih. Perbanyak saja tasbih. Gak usah dengarkan perkataan siapapun, tuduhan apapun. Perbanyak saja zikrullah. Qabla tulu'isy syams, sebelum matahari terbit. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari tenggelam. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan dalam firman-Nya yang lain, kata Syekhul Islam dalam surat Mu'min, Al-Mu'min ayat yang ke-55. Kalimat yang sangat indah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir inna wa'dallahi haq. Sabar, kata Allah. Sesungguhnya janji Allah itu hak, benar bagi orang-orang yang bersabar. Tidak akan pernah meleset. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan Allah memerintahkan kita untuk meyakini itu. Sabar. Karena janji Allah itu pasti. Datang di waktu yang ditetapkan oleh Allah. Di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wastaghfir li dzambik. Mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, jamaah rahmatillah Allah, ja'alal imamata fid din, Allah menjadikan kepemimpinan di dalam agama mauruthatan anis sabri wal yaqin. Allah akan wariskan perkara itu melalui kesabaran dan juga keyakinan. Ayatnya sudah kita sebutkan tadi. Surat apa? As-Sajdah ayat berapa? Barusan. Sebelumnya, ayat yang ke-24. Maka perhatikan kalimat Syekhul Islam berikutnya. Fa inna dina kullahu ilmun bil haq. Agama Islam itu semuanya
adalah ilmu tentang kebenaran yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa amalun bihi, dan Islam itu isinya semua tentang bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Dan kemudian beliau mengatakan wal amalu bihi la budda fihi minas sabar. Dan mengamalkan ilmu itu dia membutuhkan kesabaran. Bal wa talaba ilmuhu talabu ilmihi yahtaju ila sabr. Mencari ilmu juga membutuhkan kesabaran, kata Syekh. Ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan athar dari Muadz ibnu Jabal. Tulis jamaah. Kata Muadz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bil ilmi." Kalian wajib mencari ilmu. Fa inna talabahu lillahi ibadah, karena sesungguhnya talabahu lillahi ibadatun. Mencari ilmu karena Allah itu adalah ibadah. Wa ma'rifatuhu khasyah, dan mengetahui ilmu, ma'rifah, mengenali ilmu itu adalah bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihad, dan mencari ilmu itu bentuk jihad. Bahkan sebagian sahabat mengatakan seseorang yang menganggap mencari ilmu itu bukan jihad maka akalnya sudah berkurang. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu adalah bentuk sedekah. Sebagian ulama mengatakannya zakatul ilmi. Zakat ilmu itu adalah membagikannya dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Kemudian Muadz mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, mudzakaratuhu tasbihun. Membahasnya, mudzakarah itu mengingat-ingatnya, membahasnya itu adalah bentuk tasbih, bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bihi yu'rafullahu wa yu'bad, dengan ilmu Allah dikenal dan kemudian diibadahi. Wa bihi yumajjadullahu wa yuwahhad, dan dengan ilmu Allah dimuliakan dan ditauhidkan, diesakan. Yarfa'ullahu bil ilmi aqwaman. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan dengan ilmu aqwaman, sebagian kaum di kalangan hamba-hamba Allah. Wa yaj'aluhum linnasi qadatan, kemudian Allah jadikan mereka sebagai pemimpin. Wa a'immah yahtaduna bihim, di mana orang-orang menjadikan mereka sebagai petunjuk. Wa yantahuna ila ra'yihim, dan orang-orang berhenti pada pendapat mereka. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketulis jamaah, insyaallah. Jika tidak, ulangi saja rekamannya nanti, insyaallah ta'ala. Di antara kemahiran seorang penuntut ilmu adalah dia bisa menulis cepat. Iya, itu di antara keahlian yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Tenang jemaah, apa yang antum tulis apapun itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinta antum bersaksi, lembaran-lembaran kertas antum bersaksi, semuanya bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu sebagai motivasi antum. Kemudian kata Syekhul Islam jamaah rahmatullah, faja'ala al-bahthu 'anil ilmi minal jihad wa la budda fil jihad minas sabri. Kata Syekhul Islam, Muadz menjadikan talabul ilmi sebagai jihad, dan jihad itu membutuhkan kesabaran. Kembali lagi kepada kesabaran. Kata Syekhul Islam, walihada qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr. Ini surat yang kita hafal semuanya. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Terus
wa amilus shalihat. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, dan dimaksud adalah dakwah. Dan kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabri, dan saling mewasiati di dalam kesabaran. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam surat Shad ayat yang ke-45. Surat apa? Shad ayat yang ke-45. Menceritakan tentang hamba-hambanya yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang memiliki kesabaran. Di antara para nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. 3 nabi yang semuanya dikenal dan diceritakan kesabarannya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ulil aidi wal absar. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang kuat. Kemudian ulil absar, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang berilmu, yang beribadah kepada Allah di atas ilmu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal ilmun nafi aslul huda. Ilmu yang bermanfaat itu pokok dari petunjuk. Ilmu yang bermanfaat itu pokok dari petunjuk. Wal amalu bil haqqi huwa rasyad. Dan mengamalkan kebenaran itulah yang disebut dengan ar-rasyad. Kata Syekhul Islam, diddul awal, kebalikan dari yang pertama, yakni hidayah, al-huda, petunjuk, itu adalah ad-dhalal, kesesatan. Wa diddul tsani, dan lawan dari perkara yang kedua, yaitu ar-rasyad, adalah al-ghay. Disebutnya al-ghay. Kata beliau, tulis ini jamaah. Fadhalalu al-amalu bi ghairi ilmin. Yang disebut dengan kesesatan itu adalah beramal tanpa ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kenapa beliau mengatakan dhalalah? Karena setiap bid'ah adalah al-amalu bila ilmin. Itu dalilnya jemaah. Dhalalah, kesesatan. Suka atau tidak suka, setiap bid'ah adalah kesesatan. Tidak ada yang disebut dengan syariat kemudian thariqat di dalam Islam. Semuanya sama. Syariatnya satu. Menyimpang dari syariat yang satu, maka itu disebut dhalalah. Dan kemudian Syekhul Islam mengatakan wal ghai, dan yang disebut dengan al-ghai itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang disebut dengan al-ghai adalah mengikuti hawa nafsu. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Najm ayat pertama dan yang kedua. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Syahidnya di ayat yang kedua jamaah, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak dhal. Sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad, tidaklah tersesat. Beliau di atas apa? Petunjuk, di atas ilmu. Wa ma ghawa, dan beliau tidak pernah mengikuti apa? Hawa nafsunya. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang harus ditulis oleh antum sekalian. Kata Syekhul Islam, fala yunalul huda illa bil ilm. Petunjuk tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan ilmu. Petunjuk tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan ilmu. Hidayah tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan ilmu. Wala yunalu, dan tidak akan yang namanya ar-rasyadu, yang disebut dengan ar-rasyad ketika seseorang tidak mengikuti hawa nafsunya, itu tidak akan pernah didapatkan
illa bis sabri, kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan bersabar. Walihada qala Aliun radhiyallahu taala anhu, oleh karenanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Siapa yang mencatat? Bismillah. Seingat Anda sudah. Ala inna sabra, sesungguhnya kesabaran minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan kesabaran itu di sisi keimanan seperti kedudukan apa? Kepala terhadap tubuh. Fa idzan qata'a ar-ra's, jika kepala putus, baral jasad, maka jasad akan ambruk, akan jatuh dia. Tsumma rafa'a sautahu, kemudian Ali meninggikan suaranya. Apa? Kata Ali bin Abi Thalib. Ahsanta. La imana liman la sabra lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Jadi kesabaran di dalam talabul ilmi adalah perkara yang wajib, mutlak harus ada. Maka kita perhatikan orang-orang yang tidak bersabar tidak pernah sampai kepada tujuan mereka. Sibuk dengan mengulang perjalanan, sibuk terus mengulang perjalanan. Dan mereka tetap di tempat yang sama, tidak kemana-mana. Dan itu disebabkan karena mereka tidak bersabar. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sabar yang kedua, wa nau'u tsani sabrun fi adaihi, sabar ketika melaksanakan ilmu yang sudah dipelajari, wa bathihi, kemudian menyebarkannya, wa tablighihi ila ahlihi, dan menyampaikannya kepada orang-orang yang berhak menerima ilmu, yakni kepada para tullabul ilm. Fal julus lil muta'allimin, duduk untuk mengajari orang yang belajar itu yahtaj ila sabrin, membutuhkan apa? Kesabaran. Bismillah. Kenapa membutuhkan kesabaran, jemaah? Kenapa membutuhkan kesabaran? Karena seorang yang mengajarkan ilmu menghabiskan apa? Waktunya. Kemudian memberikan tenaganya. Kemudian pikiran, Masya Allah. Tenaga, pikiran, dan apa? Dan apa lagi? Hak keluarganya. Iya. Waktu yang semestinya bisa diberikan kepada keluarganya diberikan kepada orang-orang yang belajar. Dan itu membutuhkan kesabaran. Iya, jemaah. Dan bukan hanya itu, bukan hanya saja duduknya, wa ifhamuhum, kata Syekh, memahamkan mereka yahtaju ila sabr. Memahamkan talibul ilmi, memahamkan ilmu kepada mereka membutuhkan apa? Kesabaran. Dan ilmu itu intinya adalah pemahaman. Orang yang diinginkan kebaikan adalah orang yang dipahamkan. Yang datang, yang hadir talibul ilmi, tidak semuanya diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi masalah bagi orang yang mengajarkan ilmu. Iya, jemaah. Yahtaj ila sabrin. Bagaimana menghadapi mungkin adab yang tidak baik dari penuntut ilmu. Bagaimana menghadapi perkataan-perkataan yang menyakitkan dari seorang penuntut ilmu. Dan seterusnya. Yahtaju ila sabrin. Wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin. Dan menghadapi kesalahan-kesalahan penuntut ilmu membutuhkan kesabaran. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa fawqa hadain, kata beliau, dan di atas dua perkara ini, an-naw'ain min sabril ilmi as-sabru ala sabri fihima. Dan kesabaran yang jauh lebih berat, lebih tinggi dari kesabaran, dua kesabaran yang disebutkan tadi adalah bersabar di dalam menghadapi dua perkara tersebut. Ya, itu kesabaran yang tertinggi. Wasabat, kemudian, dan teguh istiqomah di atas keduanya. Bersabar ketika menuntut ilmu dan kemudian bersabar ketika mengajarkan. Kemudian beliau menyebutkan satu bait syair, jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Likullin ila sya'wil ula wa thabatu. Ya, setiap orang harus meniti jalan yang tinggi, maksudnya membuat mereka mulia, wa thabatu,
dan membuat mereka kokoh. Walakin azizun fir rijali tsabatu. Akan tapi yang menjadi sifat yang terkuat, yang terbaik di antara para lelaki, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang teguh, kokoh, maksudnya bersabar ketika dia meniti jalan yang mengantarkan dia kepada kemuliaan. Nah, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Bukhari namanya siapa jamaah? Ya Imam Bukhari, pasti jangan gitu. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail bin Minggu depan kita tes jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaihi, beliau mengatakan, jamaah rahmatullah Allah, afdalul muslimin, kata beliau, afdalul muslimin, muslim yang terbaik, rajulun, seorang laki-laki, seorang hamba Allah, ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang menghidupkan sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad umitat, yang telah dimatikan, diwafatkan, maksudnya ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan kemudian beliau mengatakan, fasbiru, bersabarlah ya ashabas sunan rahimakumullah, wahai para pemegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum aqallun nas, karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Ketika menegakkan, mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, apalagi yang telah diwafatkan atau yang telah dimatikan oleh kaum muslimin karena ditinggalkan, sehingga banyak orang menganggapnya bukan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Isbiru, bersabarlah, karena orang-orang seperti kalian itu sedikit. Orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, menegakkan sunnah, mempelajari sunnah itu sedikit. Dan akan selalu seperti itu di setiap zaman, jamaah rahmatillah Allah. Ahibati fillah azanillahu wa yakum. Itu adalah maqid at-tasi', poin atau simpul yang ke-9. Kita berpindah kepada simpul yang berikutnya, kepada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya Al-Maqidul Ashir, mulazamatu adabi al-ilmi. Ini bab yang panjang dan insyaallah pembahasannya panjang. Biidznillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan insyaallah. Alhamdulillah. Beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Madarijus Salikin, di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu, adab seseorang, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan adab. Adab seseorang itu adalah tanda kebahagiaannya dan tanda kemenangannya sebagai seorang hamba Allah. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab yang dia miliki, unwanu syaqawatihi wa bawarihi, adalah tanda penderitaannya dan kehancurannya. Kemudian beliau mengatakan, famastujliba khairud dunya wal akhiratu bimithlil adab. Tidak ada perkara yang bisa menarik kebaikan dunia dan akhirat seperti adab seseorang. Perkara yang paling menarik kebaikan dunia akhirat itu adalah adab, kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian Rasulullah Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, walastujliba
bihirmaniha bimithli qillatil adab. Dan tidak ada perkara yang membuat seseorang diharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat dari perkara yang disebut dengan qillatul adab, sedikitnya adab yang dimiliki oleh seseorang. Pertanyaannya sekarang jamaah rahmatullahi Allah, sebelum kita akhiri, apa yang dimaksud dengan adab? Apa yang dimaksud dengan adab? Maka tulislah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Kalimat yang singkat dan mengumpulkan seluruh makna adab di dalamnya. Kata beliau, al-adabu al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Yang disebut dengan adab itu adalah ketika seseorang mengambil seluruh akhlak yang mulia yang ada. Dia melakukan semua akhlak yang mulia. Itu yang disebut dengan adab. Alas, itu kalimat yang singkat, kalimat yang cukup menggambarkan apa yang disebut dengan adab. Dan agama kita, yakni agama Islam, adalah agama adab. InsyaAllah penjelasan selanjutnya kita akan lanjutkan biidhnillahi ta'ala di pertemuan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah mencabut kenikmatan berupa kesempatan menuntut ilmu kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.